min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkun sarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kapla 2 ayat mengawihan di ayat 28 G23. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna
kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul katakan olehmu li azwajika kepada istri-istri kamu yang ketika ayat ini turun jumlah istrinya kurang lebih baru ada 5 saat itu. Semuanya yang hidup satu zaman ada 9, ditambah Khadijah jadi 10, belum nanti hamba sahanya 14. In kuntunna jika keadaan kalian turidna menginginkan al hayatad dunya kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya, kekayaannya, kemewahannya. Karena memang istri-istri Nabi sempat menginginkan itu. Jadi kalau istri kita juga ingin begitu, sunnah tetepa istri Nabi wage gitu. Wiraku istri orang untuk fata'alaina, maka marilah kesinilah, umatti'akunna, aku akan beri mut'ah kepada kalian. Mut'ah itu arti asalnya kesenangan, wujudnya berupa harta, bekal, uang. Mut'ah minimal buat yang ditalak itu pembantu hamba sahaya buat melayani dia dalam kehidupannya. Wa usarrihkunna, dan aku akan ceraikan kalian sarahan jamila, dengan cara menceraikan yang cantik, yang indah, yang baik. Jangan ketika menikah saja cantik indah itu direncanakan seberapa bulan memeh nanya munti nanyaan teh setahun 6 bulan sebelumnya disiapkan tempatnya, modalnya, perhiasannya, pernak-perniknya, diantar oleh semua keluarganya. Pengantin perempuan juga dihadiri oleh semua keluarganya, berlangsung khidmat meriah, khusyuk. Nah, pas cerainya boro-boro ngajak keluarga ngariung, diceraikan dengan cara yang tidak baik, boro-boro ngasih mut'ah, kewajiban pokoknya pun tidak dipenuhi. Ini jadi dalil boleh menceraikan istri itu, tapi dengan sarohan jamila, dengan cara menceraikan yang baik, yaitu tidak jauh beda dengan bagaimana ketika menikah. Di dalam Al-Quran disebutkan proses perceraian itu mulai dari keretakan, gejala-gejala cerai. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala keretakan, teu akur, teu harmonis, maka harus diutus oleh kalian itu keluarga
keluarga harus peduli, harus ikut campur, tentu tanda kutip ya. Bukan ikut campur dalam pengertian yang negatif, tapi ikut campur dalam pengertian yang positif. Fab'atsu hakaman min ahlihi. Hakam itu juru runding, juru hakim yang bisa menetapkan hukum, yang bisa berunding dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan dari keluarga perempuan. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang keduanya suami istri itu punya niatan islah, pasti bisa. Pasti ku Allah diberikan taufik. Taufik itu kan kecocokan, pas. Enggak bakalan jadi cerainya. Tapi wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Dalam ayat yang lain kata Allah, jika memang keduanya sepakat memilih bercerai, Allah akan memberikan kepada masing-masingnya saatih, keleluasaannya. Kalau proses cerainya secara syar'i jamilan. Dalam surat An-Nisa ya, yang lain Allah menjelaskan kalau sudah mulai ada gejala-gejala cerai, maka masing-masing pihak harus ada yang mengorbankan haknya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lalu kemudian wa iyatafarraqu yughnillahu kullam min sa'atih. Jadi sebelum proses cerai itu kedua pihak harus menempuh islah. Dan salah satu wujud islah itu salah satu pihak mengalah. Apakah suami nungelehan ke istri atau istri yang mengalah kepada suami. Ini dialami oleh istri Nabi sendiri, Saudah, yang dinikahi oleh Nabi sebagai istri kedua sesudah Khadijah meninggal dunia karena Nabi iba. Tapi seiring tua kan Nabi SAW tidak bisa memberikan haknya, dan Nabi berniat menceraikannya, tapi Saudah nggak mau. Kata Saudah, jangan, biarkan saja bagian saya diberikan kepada Aisyah. Jadi gilir Nabi untuk Aisyah dalam 9 hari itu 2 kali. Kan istri beliau yang satu waktu itu 9, 2 kali, bagian Aisyah jeung bagian Saudah. Gilir itu bermalam. Bermalam itu patokannya ya dari maghrib ke sana. Tapi di hadis disebutkan Nabi itu setiap ba'da asar berkeliling ke semua istrinya. Inajan gilir di Aisyah ba'da asar teh ka Hafsah, ka Saudah. Jadi meski Saudah Nabi tidak tidur malam dengan Saudah, tapi kan berarti Nabi menelantarkan tiap hari menemui Saudah, ngobrol apa keperluannya, semua 9-9-nya. Bahkan punten aya oge hadisna Nabi ngomong ke Anas, saya sudah berkeliling ke istri-istri, keliling tanda kutip Pak, tidur 9-nya dalam satu hari yang sama. Kuat Nabi mah. Bapak mah hiji pan seripuh. Dan kata Anas bin Malik, Nabi mandinya cuma 1 kali. Ini keur ngejelasin fikih mandi junub. Apakah yang junub harus langsung mandi? Kata Anas tidak. Nabi pernah berkeliling dalam 1 hari, bukan 1 malam.
ke-9 istrinya, ya, dan Nabi mandinya hanya 1 kali. Sesudah selesai, bukan berarti mandi ieu teu mandi deui henteu nya. Jadi sudah 9-9-nya baru Nabi udah yang ke-9-nya mandi junub. Jadi mantes Nabi mah Pak istri salapan teh nya bapak mah ngukur ka kujur we. Nah itu jadi pada asar itu Nabi menjenguk. Nah baru nanti masuk waktu maghrib Nabi bermalam di jadwal gilirnya. Kalau di Aisyah di Aisyah, kalau di Hafsah di Hafsah. Nah Siti Saudah mengamalkan ayat tadi, yusliha bainahuma sulha wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh, meskipun jiwa ini selalu dihadiri oleh sifat syuh, pedit, gak mau berkorban. Sok kurang mun pase jeung istri dapat mu ngalehannya. Urang mu ngalehan, pamajikan mu ngalehan. Tu wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau selalu ada sifat begini nepikeun kairah ge moal beres-beres. Jadi masing-masing harus melepaskan sifat syuh. Cendak urang we nu ngalehan teh pamajikan terengana wayahna we. Keuna ada di dunya, ke di akhirat mah ganti bae ku bidadari nu cantik. Dikeul-keul teh di dunya mah jaga we lah wayahna nya, da geus diikat ku akad. Kesal-kesal teuing mah nya dek dicereikeun nya daripada hirup sorangan nya mending boga pamajikan. Stres-stres teh bekeun aya hiburan ke da bidadari cantik. Aya nama ieu tanggung jawab kita. Istri kita tanggung jawab kita, kita sebagai pemimpinnya wayahna uruskeun didikeun. Nya nu ngaranna guru pan ngalehan we ka murid, lain murid ngalehan ka guru. Seseringnya itu kan pemimpin mengalah kepada rakyat. Teu jiga di Indonesia rakyat ngalehan wae ka pemimpin. Umumnya pemimpin ngalehan, kita sebagai laki-laki ya harus banyak mengalah. Dan itu sebelum proses cerai, ya. Kemudian kalau sudah betul-betul mau cerai, di surat At-Tolak disebutkan washidu dzawai adlim minkum waqimus syahadata lillah. Harus dihadirkan 2 hakim yang adil. Ya. Kalau nggak ada laki-laki berarti kembali ke hukum syahadah secara umum, ganti ke perempuan 4. 2 dari keluarga laki-laki, 2 dari keluarga perempuan. Kalau laki-laki dari keluarga perempuan 1, laki-laki dari keluarga laki-laki 1. Nah baru akad talak itu kemudian dijatuhkan. Umumna nu talak kan keur gede ambek nya, nggak ada pikiran islah, jol ngedal geus dagrag talak yang maneh gitu. Tidak melibatkan keluarga, tidak menghadirkan hakim, tidak menghadirkan saksi. Nah ini yang tidak sarohan jamilah. Sarohan jamilah mah nanti Nabi mencontohkan, panggil dulu Abu Bakar, panggil dulu Umar. Dek nyarekeun teh jiga nikah we gitu. Pan urang teu bisa langsung nikah datang ka awewe akad nikah jeung mitoha pan teu kitu. Panggil dulu keluarga, ngobrol dulu bagaimana. Aya di Sunda mah naon seren tampi nya, seren sumeren, panampiana kumaha. Sama dalam perceraian pun demikian, sarohan jamilah. Ini kasusnya ada banyak hadis di sini dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir. Meski saya kaget kok tidak sepanjang yang ada di online. Kalau saya kan pakai Ibnu Katsir yang ada di HP, lebih panjang, menyebutkan profil 9 istri Nabi, kapan menikahnya, kapan wafatnya. Di dieu mah teu aya nih. Sigana beda versi perpustakaan. Kan kitab itu dicetak ada versi perpustakaan Mesir, perpustakaan Madinah, beda editornya, tapi intinya sama ya. Nah dari riwayat-riwayat yang dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir,
Diketahui ternyata ayat ini turun terkait istri-istri Nabi yang datang kepada beliau minta naik resiko, ingin merasakan kesenangan dunia. Karena Nabi mungkin untuk itu, Nabi tiap perang dapat ghanimah paling banyak, dapat sendiri, bagian sendiri juga yang 20% kan. Jadi kalau Bapak ikut perang dalam syariat Islam, nanti dapat ghanimah kan. Ghanimah itu harta dari orang kafir, ya. Itu 20%-nya disetorkan ke Nabi. Kalau sekarang disetorkan ke negara. Ada nama dibalik, KB disetorkan ke negara, prajurit mah sesana we. Nebeunghar jenderal nu teu perang. Kalau dalam syariat Islam yang kaya itu pasukan. Semakin banyak dia jihad, semakin kaya. 20%-nya disetorkan ke Nabi. Buat Allah, Rasulnya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu Bani Muthalib, Bani Hashim, karena gak boleh menerima zakat. Jinajan Ali ambil zakat kasarna teu meunang narima zakat. Dapatnya keluarga Nabi itu dari ghanimah. Orang miskin, anak yatim, yang 20% itu. Jadi Nabi pasti lebih paling kaya karena termasuk keluarga Nabi, ya. Cuma Nabi SAW mustahil hidup kaya. Kenapa mustahil hidup kaya? Ya karena Nabi dituntut oleh syariat untuk senantiasa berbagi dengan fakir miskin. Mungkin telengit fakir miskin di dunia, mustahil. Di Inggris, negara yang paling kaya sekalipun, ukurannya mata uang, pound sterling itu paling mahal, lebih dari dolar Amerika. Loba anu miskin. Bahkan perempuannya sekarang banyak yang bekerja menjadi pelacur. Diizinan ku salaki lagi saking kulieur hirup. Banyak. Kalau orang kayanya syariah, dia pasti berbagi. Beungarna moal kabina-bina jika Erick Thohir Sandiaga Uno. Moal jika Khairul Tanjung moal. Cenah mereka pengusaha, ye mun kudu buka-bukaan anu di zaman buka-bukaan. Memang yang bekerja di perusahaan mereka sudah sejahtera. Mun sejahtera mulai nu demo. Buruh itu kapitalisme. Kalau dalam Islam nggak ada buruh. Dalam Islam itu kayak muhajirin dan ansor. Bagaimana muhajirin dan ansor? Kata Nabi SAW, muhajirin bekerja di ansor, wa yakfunanal maunah, lalu berbagi makan. Maunah itu makan setiap hari. Kemudian berbagi juga fis samaroh, nanti hasil panen dibagi juga. Ya kalau saya punya perusahaan, ya doakan bapak-bapak, insya Allah ya, soleh. Kalau saya punya perusahaan, karyawan saya berhak mendapatkan upah layak sehari-hari, cukup buat makan, cukup buat hidup. Lalu nanti hasil keuntungan perusahaan pas panen dibagi juga. Hari ayeuna lamun untung perusahaan, siapa yang dapat untung? Buruh dapat enggak? Enggak, pemegang saham. Najan pemegang saham teh teu ngilu gawe. Bapak boga saham misalkan di BSI. Nanti ketika bagi-bagi hasil laba BSI, Bapak menang. Najan terjadi karyawan, terjadi manajer hanya karena punya saham. Tanu kitu teh kapitalisme. Naon kapitalisme teh? Kapital teh modal. Keuntungan hanya untuk pemilik modal. Kaum buruh masih sana we. Lamun pengusaha anu syariah moal mungkin kitu. Ayeuna pan kerame buka-bukaan bikin KDPR.
berteriak-teriak subkon. Naon Pak subkon teh? Subkontraktor. Ieu model kereta api KCIC anu ngerjakeun betona aya teh gitu. Moal mungkin kabeh kuwi kamu atau ku KCIC nu ngerjakeun relna aya teh perusahaan, nu ngerjakeun listrikna aya teh itu subkon. Dararatang ayeuna teh ka DPR dianjuk IKN we kamari pan dalaremo mobil rental dalaremo di IKN gara-gara naon can dibayar. Curhatnya banyak tuh di Twitter, di media sosial. Pegawai Wika, pegawai BUMN Karya dek dibayar ku Erick Thohir dicarekan ku Pak Basuki. Jangan cenah itu jangan buat BUMN Karya. Beuki we curhatna istri-istrina dina medsos. Medsosnya babari katewa. Kalau betul ini bapak-bapak ini orang kaya yang syariah, moal ngaheulakeun pencitraan, moal mengeluarkan dana yang banyak buat bikin jejaring pendukung. Kan ayeuna mah si ieu bikin jejaring pendukung, bikin relawan, ternyata dana gede teh Pak. Loba universitas di dinya ge, kom alumni Muhammadiyah jeung NU mah. Berkah aya tahun politik teh naon? Wah, narima proyek. Tapi subkon itu can dibalalayar. Cil lamun pengusaha syariah ngaheulakeun heula ieu, lain ngaheulakeun heula narik untung. Kajeun dibayar ku saham, sahamna ge hargaan. Kewe ngadaguan aya nu meuli sahamna. Ngadaguan untungna lila keneh. Kitu ta dunia usaha teh. Jadi lamun aya pengusaha ujug-ujug beunghar itu kudu dicurigai. Jangan-jangan dihandapna mah karyawanna mah menjerit. Kaum buruh ngandek demo piraku cenah jiga orang kiri wae demo. Piraku karyawan pasangan Persis 27 dek demo. Ini kalau orang kaya syariah nggak mungkin kaya kebablasan, pasti berbagi. Jangan artinya miskin. Nabi juga kan nggak miskin. Saya sering jelaskan, Nabi istrinya 9, berarti rumahnya berapa? 9 nama mungkin saimah 2 pemajikan. Nabi kambingnya 100, yang lebihnya Nabi sumbangkan. Yang 100 itu pun Nabi manihahkan ke Ummu Aiman. Ummu Aiman itu ibu asuhnya dulu. Sok urus ku ibu susunya, ternaknya, dek dijual pek asal nu abdi mah cenah 100 we. Kalau Nabi butuh mencit, silakan. Itu manihah teh begitu. Jadi kalau saya punya mobil pek we jang bapak pake hak milikna nu abdi, pake ku bapak jangan Grab, jang naon ngirim naon pake teu kudu mikiran naon. Tapi hak milikna nu abdi. Itu manihah teh kitu. Di urang ngaheulakeun gaya nu balaleung hareup teh. Jeung ayeuna usum medsos, bari karyawanna di kacararek. Di kuda Nabi ada 5, unta ada 9. Mun ayeuna meureun Nabi teh PCX boga, nya Grand NMAX boga, naon deui? Beat boga, motor Beat. Motor mobil Pajerona aya, Kailana aya. Tapi Nabi dalam segi harta uang Nabi banyak berbagi. Makanan Nabi banyak berbagi. Kalau harta yang tidak berena cenah Nabi banyak-banyak di kendaraan ye. Nabi mah 8 onta nu dipake ku Nabi na hiji, 8 nama diinjemkeun paranti jihad. Kuda ada 5 dipake ku Nabi mah hiji, anu 4na dipinjamkan. Makanya ada di ayat Al-Qur'an, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Orang-orang yang datang kepadamu untuk ikut perang, lalu kamu menjawab, aku tidak punya yang bisa membawa kamu. Jadi kendaraan Nabi geus beak. Jadi Nabi sengaja banyak kambing agar bisa berderma lewat kambingnya tetap hak milik Nabi. Lamun dibikeun beak.
Akan ayat Qur'annya wala tutusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Bapak-bapak yang punya harta tong kabeh dibikeun beak kasupahan tetep tahan farzuquhum fiha waqsum wa qulhum qaulan ma'ruf. Itu yang Nabi lakukan. Jadi kudanya tetap, untanya tetap milik Nabi. Mun dibikeun kok mau kapake beak geus moal manfaat. Makanya yang harta-harta bergerak Nabi banyak. Rumah, sawah, ladang di Khaybar, di Fadak. Di Khaybar dibikeun ka orang Yahudi, "Pek urus. Saya minta setengah." Dunungan mana nu minta keuntungan setengah? Hese. Setengahna pek, yang karyawan setengah jangan sahese. Karyawan manggus saya buruh harian. Nabi itu silakan setengahnya kirimkan ke kami, dikirimkan buat istri-istrinya, buat keluarganya. Bahkan keluarga Khadijah pun masih dapat. Najan Khadijahnya sudah meninggal, keluarganya masih dapat buat berbagi. Jadi nggak ada peluang buat menikmati kekayaan. Nah ini yang istri Nabi sempat nyatu ngaranna ibu-ibu hayang we katingali gaya. Keren. Ketika Abu Bakar bertamu tidak dulu diizinkan. Wah kertegang. Umar datang tidak diizinkan. Ada tamu, tahan dulu di luar. Lalu kemudian tidak lama silakan suruh masuk. Istri-istri Nabi sudah masuk kamar Aisyah. Ya. Umar sudah merasakan ketegangan. Aya naon cenah ieu tararaga. Sampai Umar berkelakar. Ah cenah saya mau bercanda. Nabi, seandainya istri saya minta nafkah lebih, saya pasti pukul cenah kepalanya cenah gitu. Nabi teh gumujeng. Ya, tuh yang di balik kamar juga sedang begitu. Oh tuh Umar teh Hafsah cenah gitu. Kan putrinya. Kemudian Abu Bakar ke Aisyah. Lalu kemudian Nabi membacakan ayat ini. Ke Aisyah heula. Aisyah silakan. Jangan dulu mengambil keputusan. Konsultasikan dengan Abu Bakar. Apakah kamu menginginkan kehidupan dunia, perhiasannya, hayang jiga penguasa Romawi, penguasa Persia gitunya, raja teh rada keren gitu. Silakan. Saya akan berikan dan menceraikan kalian. Nah ini Pak udah jadi prinsip hidup bapaknya, hidup kita. Jadi jangan kalah sama istri dari filosofi bagaimana mengelola harta. Istri harus duduk sama kita, lamun teh sok cerai we babari bapak mana yang ngandei oge. Duit aya mah kalem, Pak. Masalahna eueuh duitna. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu, jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wadarul akhirah, dan negeri akhirat, fa innallaha adalil muhsinat, maka sungguh Allah menyediakan bagi perempuan-perempuan yang berbuat baik. Ihsan teh kan lebih dari adil. Ari adil mah zakat, infak, hub. Ari ihsan mah nepi ka sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Kaditu kan wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan itu lebih dari adil. Kalau bapak baru sebatas melaksanakan kewajiban, anu wajib, anu sunat, itu mah kakara adil, belum ihsan. Ihsan itu lebih dari itu. Sampai yunfikuna itu kersenang infak, kersusah infak. Nah, istri Nabi juga begitu. Meski istri Nabi berhak beungar dan Nabi menanggoni mah loba, tapi filosofi rumah tangga Nabi itu istrinya harus ihsan. Dan ini nanti terbukti. Nanti di ayat yang akan datang ada pujian kepada istri-istri Nabi.
Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi sesudah ayat-ayat ini nanti ada istri Nabi itu banyak berderma, banyak diminta. Banyak diminta itu berarti banyak berderma. Kan tara loban minta ka bapaknya sigana ararapaleun pedit bapak. Lamun loba nu minta berarti apaleun. Ieu teh tukang mere berehan. Urang ge DKM haroream minta kanu beunghar utara mere mah. Urang wani minta teh kanu memang osok mere. Jadi istri Nabi itu banyak yang meminta sampai Aisyah nyesa korma hiji dibikeun bagi dua aku barama ente. Itu al-muhsina. Tak itu istri Nabi mah diingetan ku ayat Quran teh langsung tunduk lantaran tukang ngaji. Jadi kalau istri bapak, istri kita belum begini kurang ngaji. Mata kesena ieu videona ya kan Pak setel tak gitu Bu baca. Tonton gitu ngarang ngarti. Paling dibalikeun ku si ibu teh sok cenah mana duitna. Min kunna dari kalian ajron azima ganjaran yang sangat besar. Aisyah sampai menangis. Afi ka astamiru abawayya. Masa untuk urusan Anda saya bertanya dulu ke orang tua saya? Lah, balikhtartullaha wa rasulahu wad darul akhirah. Langsung mantap Aisyah. Saya milih Allah Rasulnya negeri akhirat. Da Aisyah mah lain protes-protes teuing. Nya atuh manusiawi we ibu-ibu hayang baju halus nya, hayang katingali gaya. Komo pamajikan usad biraku bajuna meuni butut pan teu pantes cenah ge. Tapi ku Nabi dibacakeun kieu langsung menangis. Nanya ke Hafsah, jawabannya sama kayak Aisyah, sama kayak Aisyah. Semuanya menangis saat itu juga. Abu Bakar ayah, Umar ayah. Inilah gambaran rumah tangga Nabi SAW dan menggambarkan dinamika rumah tangga itu aya wae. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, jadi mun aya istri nyungkeun resiko leuwih teh Pak, tong sok ngambek teh heula. Oh, siang beak deui. Ieu we baca ayat-ayat ieu, mangga gitu ke dianjeurkeun kami toha dibekalan gitu atawa dek Allah jeung Rasulna. Insyaallah istri bapak juga kalau ahli ngaji akan seperti istri-istri Nabi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.